"Jas, kok masih di sini?" tegur Hilman. Anjas tidak langsung pulang ke rumahnya sendiri. Dia malah nonton pertandingan bola di televisi, yang ditempatkan di ruangan penyimpanan sayur mayur. Anjas tidak sendirian, ada Rizal dan 2 pegawai lainnya. "Nanggung. Nanti kalau udah break, aku pulang," sahut Anjas. "Kasihan istrimu, Jas." Hilman memandangi Anjas yang tidak segera beranjak. Rizal pura-pura fokus menonton jalannya pertandingan sepak bola. Anjas seharian memang menggalau. "Iya, ini pulang." Anjas berdiri. Biasanya memang sangat antusias jika seharian tidak bertemu Rea. Hari itu, agak malas. Bisa-bisa ditolak saat dekat-dekat. Anjas mengambil 2 paper bag, dan 3 kantong plastik, keduanya berisi pakaian. 3 kemeja, kaos turlenek hitam lengan panjang, dan teriti 3 celana berbahan kain. "Anjas, ini mama masak sayur asem dan kering tempe campur teri." Salwa menaruh rantang 2 susun di jok motor. "Makasih." Anjas meraih rantang yang ditaruh di cantolan motor. "Kamu sakit?" tanya Salwa. "Enggak. Hanya capek. Pulang dulu." Anjas segera memacu kendaraan roda 2-nya. Angin berembus dingin, menyusup di balik kaos. Sampai di rumah, Anjas harus menggunakan kunci duplikat untuk membuka pintu pagar dan pintu rumah. Dia juga tidak melihat motor Rea. Kondisi rumah agak acak-acakan. Di meja di ruang keluarga, ada 2 gelas kosong dan sepiring kentang goreng yang belum habis. Bantal sofa turun semua. Anjas mengamati ponsel di genggaman tangan, haruskah menelepon? Selang 1 detik, terdengar suara motor, pintu pagar terbuka, motor lagi, pintu pagar tertutup. Dan, terakhir suara langkah kaki yang memasuki rumah. "Mas Anjas, udah pulang?" "Udah tahu di dalam rumah." "Berarti sudah pulang," sahut Anjas ketus. "Aku mau bika." "Nanti saja, aku mau mandi dulu." Anjas memotong ucapan Rea, melangkah masuk dalam kamar. Rea hanya mengangguk dan tersenyum. Dia mengerti mengapa suaminya sangat dingin. Sembari menunggu suaminya selesai mandi, Rea mengecek kantong belanjaan. "Tumben beli baju banyak banget," gumam Rea. Rea melepas jaketnya, kemudian membawa rantang makanan ke ruang makan. Karena suasana hatinya sedang membaik, Rea membersihkan ruang keluarga. Menata bantal yang acak-acakan. Aroma minyak wangi menguar lumayan tajam, Rea berbalik. Memandangi suaminya dengan tatapan heran. Anjas memakai celana abu-abu tua dan kaos tebal warna hitam model turlenek. Rambut rapi jali. Anjas luar biasa tampan dan terkesan dingin tidak bisa disentuh, seperti ketua gangster atau mafia di film-film. Tatapannya makin tajam, seolah mampu merobek hati lawan. "Mas Anjas mau pergi?" tanya Rea alih-alih memuji ketampanan Anjas. Dia hampir menjatuhkan gelas saking terpesona dan kaget karena tidak biasanya sang suami berpenampilan total. "Enggak, di rumah aja." Anjas menuju meja kerja di sudut ruangan. "Ada beberapa kerjaan yang belum selesai. Karena lusa harus menggaji karyawan," tambah Anjas. "Mas Anjas." "Rea, aku bilang. Ada paket." Rea meletakkan paket di meja kerja Anjas. "Aku nggak akan mengganggumu," lanjut Rea. Rea berusaha memahami suasana hati Anjas. Padahal ingin membicarakan tentang kemungkinan dirinya mengandung. Anjas mengamati Rea yang masuk kamar. Mengapa tidak ada pujian sama sekali? "Ya, Tuhan. Aku konyol sekali." Anjas menghela napas. Di dalam kamar, Rea mengamati benda pipih yang 2 menit lalu dicelupkan di urin. Dia menggigit kuku jari jempolnya sendiri karena gelisah. Kedua mata Rea melebar, melihat garis kedua muncul samar-samar. Kedua telapak tangannya menutup mulut yang menganga tidak percaya. "Positif. Mas Anjas." Rea berlari keluar kamar, tetapi suaminya tidak ada di tempat semula. Tampak pintu utama rumah terbuka lebar.
Rea berderap cepat keluar rumah. Anjas malah mengobrol bersama Pak Ramlan, suaminya Fenty, dan satu lelaki lain yang belum dikenal Rea. "Cak," katanya kerja, gerutu Rea. Dia pun berbalik masuk lagi. "Dasar nggak peka," gumam Rea. Walaupun malam belum terlampau larut, Rea yang sudah habis kesabaran, memilih tidur. Mematikan lampu kamar. Di luar, Anjas masih terlibat obrolan dengan Ramlan dan Agus. Mereka membicarakan pencurian hewan ternak milik warga. "Semalam 5 ekor ayam milik Pak Wanto hilang," ucap Agus. "Makin meresahkan," tambah Agus. "Bukan hanya kambing saja yang dicuri." Pak Ramlan yang merokok manggut-manggut. "Apa perlu diadakan ronda malam?" lanjut Pak Ramlan. "Bisa dibicarakan dan dirembuk dengan warga masalah ronda," timpal Anjas, melirik ke dalam rumah. Tadi sempat melihat istrinya di ambang pintu. "Sepertinya harus begitu, atau dijebak saja," ujar Agus. Obrolan mereka berakhir 20 menit kemudian. Anjas menutup pintu pagar. Dia memasukkan motor milik Rea di garasi yang masih di halaman. Anjas melangkah masuk setelah mengunci pintu. Melihat kamar tidur yang gelap. "Udah tidur, Yang?" Anjas menyalakan lampu, dia membutuhkan penerangan untuk mengambil pakaian di lemari. Rea tidak menjawab. Walaupun belum tidur. Giliran dia yang marah pada Anjas. Anjas mengenakan kaos tanpa lengan dan celana piyama. Dia mematikan lampu kamar lagi. "Maaf," bisik Anjas, mencium pipi istrinya. Anjas tahu Rea belum tidur karena mendengar helaan napas pelan. Lalu keluar kamar melanjutkan pekerjaan yang tertunda. Pada pagi harinya, Anjas yang tidur di kamar sebelah terbangun. Dia tidak segera turun dari pembaringan, karena malas dan masih mengantuk. Lamat-lamat terdengar suara istrinya di luar rumah. Anjas pun beringsut turun dari pembaringan, langkahnya menuju ruang makan. Dia haus. "Sengaja tidur di kamar lain?" tanya Rea. Anjas tersedak air putih karena kaget. Tangannya mengambil tisu, mengusap dagunya yang basah. "Udah nggak cinta?" tuduh Rea, menaruh plastik berisi jajanan pasar yang dibelinya dari pedagang keliling. "Loh, kamu kalau dekat-dekat aku mual, enek. Jadi sementara aku tidur di kamar lain. Sampai penyakit anehmu hilang," jelas Anjas. Pagi-pagi sudah emosi gara-gara tuduhan Rea. Itu bukan penyakit aneh. Itu bawaan dede bayi, yang bersifat sementara. Karena hormon progesterone meningkat di dalam tubuh setelah pembuahan berhasil. Rea mendengkus jengkel. Anjas mengerutkan alisnya, berusaha memahami ucapan Rea yang cepat dan menggebu. Rea mengambil piring, mengeluarkan satu persatu jajanan pasar dari dalam plastik. Ada nagasari, onde-onde, pastel, lemet, dan carabikang. "Kamu hamil, Yang?" tanya Anjas. "Nggak tahu," sahut Rea. "Jawabanmu ambigu." Anjas mendekati Rea. "Ini." Rea mengeluarkan 2 tespek dari saku kaos, diletakkan di telapak tangan kanan Anjas. "Aku telat mens hampir 2 mingguan. Semalam aku tuh ingin membicarakan ini. Malah ngobrol sama bapak-bapak di luar rumah." Lanjut Rea. Rea berjalan ke ruang sebelah, ada cucian yang belum dikeluarkan dari mesin cuci. "Sayang, kamu hamil ini," teriak Anjas, bahagia sekali. Dia menyusul istrinya dan memeluk erat. "Mas Anjas. Mas." Rea mendorong tubuh suaminya. "Jangan dekat-dekat dulu," tambah Rea. "Oke." Anjas tidak tersinggung. "Aku sapa debay dulu ya." Lelaki itu merunduk, mencium perut Rea. Rea sebenarnya merasa kasihan pada Anjas, tapi mau bagaimana lagi? Mudah-mudahan tidak berlangsung lama. "Aku saja yang mengerjakan tugas rumah tangga. Kamu duduk. Sarapan. Agak sorean kita periksa ke dokter," kata Anjas. "Cuciannya sudah bersih, kan?" tanya Anjas. "Tinggal jemur, Mas," jawab Rea. "Mama harus diberitahu, Yang," ujar Anjas.
Nanti sepulang dari dokter aja, Mas, sahut Rea. Di bawah payung lebar berwarna putih, seorang perempuan dan laki-laki rebahan di atas kursi pantai. Keduanya sama-sama mengenakan kacamata hitam. Pandangan keduanya sama-sama tertuju pada dua pemuda yang bermain di bibir pantai. Juna dan Mahen seperti anak kecil yang berlari ke sana kemari. Lalu mengubur diri di dalam pasir, kecuali kepala. Rea dibawa pergi, diganti Mahen, Guru Regan, yang mengenakan kemeja Hawaii dan celana krem selutut. Rumah kita nggak jadi sepi, Pak. Giana sekarang duduk. Giana meraih segelas minuman dingin rasa buah leci. Kapan-kapan kita pergi hanya berdua saja, kata Regan. Giana tertawa kecil. Lebih suka rame-rame. Kalau berdua, setiap hari di kamar juga berdua, ujar Giana. Beda, Gi, sahut Regan. Aku tahu, balas Giana. Juna dan Mahen terlihat menyudahi bermain pasir. Keduanya menghampiri Giana dan Regan. Bersihkan tubuh kalian dari pasir, suruh Giana. Bentar, Ma. Mau minum dulu. Juna duduk di sebelah Giana, diikuti Mahen. Tangan kanan Juna memegang gelas, tangan kirinya mengecek chat yang masuk. Mama dan Papa nggak cek wak. Mbak Cegil memberitahu kabar nih. Kata Juna. Benarkah? Giana memindah kacamata hitamnya ke atas kepala. Rea, gengs, 7 bulanan lagi ada anggota wak baru. Tolong bimbingannya, soalnya masih kecil. Emoji tertawa. Rea juga mengirim foto hasil USG. Rita, hasil kerja lembur bersama Anjas. Keh. Regan, Mama, please. Jaga bahasanya. Ada anak di bawah umur. Juna, maksud papa aku. Sebentar lagi 17 tahun dan dipanggil Om. Berasa tua sekali. Giana, selamat ya, sayang. Sehat-sehat sampai melahirkan. Anjas, makasih, Mama. Mahen juga mengecek wak keluarganya. Om Juna, mari main bola voli pantai. Untuk merayakan perubahan status, ajak Mahen. Oke, Om Mahen, jawab Juna. Sambil menunggu matahari tenggelam, timpal Mahen. Berita kehamilan Rea menyebar luas di desa. Di tengah kabar gembira, ada gosip yang menerpa bahwa Rea sudah mengandung sebelum menikah. Lambene jaluk ditapuk parutan klopo. Nur bersungut-sungut, pagi itu dia di rumah Anjas. Giana, Maena, dan Davi datang pagi-pagi sekali. Regan tidak ikut karena sudah ada janji main bulu tangkis. Sedangkan Juna ikut persami. Rita tidak enak badan, di rumah bersama Lilis. Nur, kalau ngomong disaring, tegur Salwa, menghidangkan gorengan di meja. Tetangga biasa kayak gitu, sahut Maena. Mereka akan diem sendiri nanti pas lahiran. Kan, bisa dihitung, lanjut Maena. Giana sedari tadi tidak jauh-jauh dari Rea. Kabar kehamilan yang membuatnya cukup emosional, karena pernah mengalami keguguran. Jangan lelah-lelah, Rea, ucap Giana. Iya, Mama. Jangan khawatir. Rea mengusap lengan Giana. Mas Dapi cowok sendiri. Bapak dan Mas Anjas kerja, tambah Rea. Nggak apa-apa, Rea. Ganteng sendiri. Nasib punya ibu dan tante yang nggak berani nyetir jauh, cibir Davi. Nggak ikhlas kamu, Dap. Maena mendelik tajam. Canda, Ma, jawab Davi. Salwa teringat memesan kue bolu coklat dan risoles untuk kegiatan posyandu lansia jam 2 siang nanti. Nur, Vivi mana? Tanya Salwa. Di rumah, Mbak. Nur menjawab pelan. Bisa ambil pesanan kue di Mbak Puri nggak? Rumahnya dekat kantor kecamatan. Tapi kok mendung banget ya? Rizal juga nggak ada, kata Salwa bimbang sendiri. Big Nur diantar Mas Dapi aja, Ma, saran Rea. Mau, kan, Mas? Tanya Rea. Mau aja. Davi berdiri dari sofa. Naik mobil bagus, Mas? Tanya Nur. Mobilnya Om Regan itu, jawab Davi. Mobilku di bengkel.
Karena ada yang penyok setelah dipinjam teman, lanjut Davi. Davi baru menyadari mobilnya ada sedikit kerusakan 2 hari yang lalu. Dia meminta pertanggungjawaban Marwan, tapi Marwan berkelit. BMW ya, Mas. Nur mengecek dulu merek mobil SUV itu. Iya. Davi membuka pintu mobil untuk Nur. Pak Regan suka merek-merek luar ya, ujar Nur. Davi mengangguk. Namanya juga bos, Big, jawab Davi. Nur duduk di kursi penumpang. Mengagumi interior mobil. Pak Regan punya mobil berapa? Tanya Nur. 4. Davi mulai melajukan mobil perlahan. Kanan atau kiri, Big? Tanya Davi. Ambil kiri aja, Mas. Heh, itu Vivi mau kemana? Mas berhenti sebentar ya, ujar Nur. Davi pun menghentikan mobil lalu menurunkan kaca jendela kendaraan. Memperhatikan Nur yang bicara dengan gadis muda berwajah manis dan lembut. Mas Davi, anak saya boleh ikut ya? Tanya Nur. Oh, boleh. Davi melepas sabuk pengaman, membuka pintu mobil bagian belakang. Saat menengok ke belakang, Davi seperti melihat Marwan dan perempuan berjalan berlawanan arah yang kemudian hilang di belokan. Vivi duduk malu-malu di jok belakang. Tujuannya ke warung membeli pengharum pakaian, malah dipaksa ikut. Mas Davi, kaca jendelanya boleh dibuka? Sebentar saja kok. Nur tersenyum sungkan. Terus sampai di warung kuning itu alon-alon aja nggih, Mas. Lanjut Nur. Davi menghela napas. Kesabarannya setebal kamus menghadapi Nur. Ketika melewati warung milik Bu Darmi, Nur menyapa ibu-ibu yang sedang belanja. Ada Nia salah satunya. Memang target utama adalah Nia. Salah siapa bikin gosip? Mari, Bu Ibu, sapa Nur. Mbak Nur. Naik mobil siapa tuh? Seru Bu Darmi. Mobil milik papanya Mbak Rea. Merek Eropa. Jawab Nur. Panas deh. Kok sepi, pada kemana, Yang? Tanya Anjas, yang baru saja pulang dari kebun. Keringat tampak membasahi kaos yang melekat. Mas Davi nganter Big Nur ambil pesanan kue mungkin sekarang di rumah bapak dari tadi belum balik, Mama dan Bude Mae diajak Mama Salwa keliling desa, sahut Rea, berusaha bersikap wajar walau mulai keliengan karena keringat Anjas. Sebelumnya dia sangat menyukai kondisi suaminya yang pulang berkebun. Kayak Dharma wisata aja, celetuk Anjas berjalan menuju kamar. Rea berlari menuju kamar mandi di dekat dapur. Memuntahkan isi perutnya. Lalu terduduk lemas dan bersandar di pintu. Nak, tolong jangan gini terus ya. Kasihan papa. Rea mengusap-usap perutnya yang masih rata. Setelah itu, dia keluar kamar mandi. Menyiapkan makan siang untuk suaminya. Rea membuatkan es nutrisari rasa mangga, juga menyiapkan segelas air putih. Makanan yang terhidang sama sekali tidak menggugah seleranya. Rea hanya makan roti manis dan buah pepaya dingin. Mas kok lesu? Karena aku ya. Rea bertanya demikian karena Anjas terlihat agak muram walaupun sudah mandi. Bukan karena kamu, Yang, sahut Anjas, duduk di kursi meja makan. Sayur sawi hijau gagal panen, karena hama ulat, lanjut Anjas. Oh, begitu. Rea duduk di samping Anjas menemani makan siang. Sebuah usaha, di mana saja tidak bisa lurus-lurus saja. Ada saja kendala atau musibah yang bisa menyebabkan kerugian. Kalau soal kamu yang nggak mau dicium dipeluk apalagi bercinta. Aku bisa memaklumi dan mengerti, imbu Anjas. Ya, walau agak cenat-cenut karena udah seminggu lebih nggak ngecas, lanjut Anjas. Rea mengulum senyum malu. Memang HP. Anjas mengacak rambut Rea dengan gemas. Biasanya bisa langsung sergap kapan saja, sekarang tidak bisa. Hei, Pak Petani, sapa Davi, di belakangnya ada Vivi yang membawa kantong plastik berisi es campur. Hei, juga Mas Davi, balas Anjas. Mbak Rea ini ada titipan dari Bu Salwa.
Mungkin Mbak Rea membutuhkan yang segar-segar, kata Vivi, menaruh kantong plastik di meja. Tadi sempat ketemu Bu Salwa di warung bakso dan es campur, lanjut Vivi. Makasih, Vi. Rea melihat gelagat Vivi yang sesekali mencuri pandang pada Davi yang sedang mencuci tangan di wastafel. Sini, makan dulu, Vi, ajak Rea. Enggak perlu, Mbak Rea. Aku harus pulang. Ada cucian baju yang masih terendam, ujar Vivi, yang langsung berbalik dan kabur. Tetapi tidak lama berselang kembali lagi, memberitahu Rea ada Bu Darmi. Rea meninggalkan meja makan, keluar rumah diikuti Vivi. Perempuan pemilik warung kelontong itu sudah duduk di kursi teras. Mbak Rea, aku pulang dulu, pamit Vivi. Maaf mengganggu sebentar, Mbak Rea, kata Bu Darmi. Nggak apa-apa, Bu. Ada perlu apa ya? Rea duduk di kursi lain. Bu Darmi yang merupakan pengurus posyandu balita, meminta tolong Rea menyiapkan makanan berupa nasi, sayur, dan lauk. Dilengkapi buah. Bisa semangka, pepaya, atau pisang. Biasanya memang bergilir, Mbak Rea. Jadi tiap warga ikut berkontribusi. Nanti ada dana dari kami, jelas Bu Darmi. Bisa, Bu. Untuk kapan dan untuk beberapa orang? Tanya Rea. Sekitar 20 balita. Untuk Sabtu depan. Jadi bisa ya, Mbak Rea? Bu Darmi memastikan lagi. Tentu saja bisa, Bu, tegas Rea. Kalau begitu permisi dulu. Bu Darmi berdiri. Bu Darmi mengamati sebentar mobil BMW yang terparkir di halaman rumah. Cowok yang nyetir mobil itu sopir keluarga. Tanya Bu Darmi. Bukan. Mas Davi namanya, saudara sepupu, Bu, jawab Rea. Oh. Bu Darmi berjalan cepat meninggalkan rumah Rea. Rea memperhatikan Bu Darmi dari teras. Agak penasaran kenapa memperhatikan mobil sedemikian rupa. Rea lantas bergabung kembali dengan suami dan sepupunya. Mas Davi, udah punya pacar lagi? Tanya Rea, sebelumnya Davi pernah menjalin asmara tapi putus 3 bulan yang lalu. Lagi pingin sendiri, Rea, jawab Davi. Mending langsung cari istri, Mas. Bukan pacar. Biar nggak sendirian, ucap Rea. Lagi pingin sendiri kok disarankan cari istri, yang anjas menimpali. Ya, nggak apa-apa tuh. Cuma saran. Rea menepuk paha suaminya. Menurut Mas Davi, Vivi tuh orangnya seperti gimana? Tanya Rea. Davi yang sedang menikmati pepes tahu menatap Rea sebentar. Baik, manis, polos, jawab Davi. Usianya 20 tahun. Kalau Mas tertarik, aku siap jadi mak comblang, ujar Rea. Udah, mending kamu fokus pada kehamilanmu. Bukan ngurus jodoh orang, tukas Davi. Menolak tanda mau. Rea menggoda Davi. Istrimu itu loh, Jas. Dari dulu suka maksa orang. Kelakuannya random. Betah hidup seatap sama dia. Davi berharap sistem, Jas menghentikan kelakuan Rea. Kadung cinta, Mas. Jadinya betah, jawab Anjas. Rea tersedak kerupuk yang sedang dia kunyah. Karena secara tidak langsung Anjas mengutarakan kata cinta. Kalau makan hati-hati, yang. Anjas menepuk-nepuk punggung istrinya. Ini kesedak cintanya Mas Anjas. Sahut Rea, lalu tertawa kecil. Dahlah, aku makan di ruang keluarga aja. Bisa-bisa muntah lihat kalian berdua. Davi beranjak dari kursi, membawa piring dan segelas air putih. Sementara itu, Giana dan Maena duduk-duduk di saung yang terbuat dari bambu. Cuaca yang tadi sempat mendung dan hujan rintik-rintik, berubah cerah. Awan hitam mulai menyingkir dari langit. Kenapa ibu nggak mau ikut, Mbak? Tanya Giana. Jalannya berkelok, Gi. Ibu, kan, mabukan kayak kamu. Tapi ibu lebih parah, udah minum obat anti mabuk, tetap aja mabuk kendaraan, sahut Maena. Duh, sandal jepitku penuh tanah, tambah Maena. Makanya jangan keluyuran, ujar Giana.
Jadi pingin pindah ke desa. Asri. Maena melamun. Salwa yang seperti tour guide terlihat bercakap-cakap dengan pemilik kebun buah naga. 5 menit kemudian, dia menghampiri 2 perempuan yang hampir mirip. Buahnya udah dipanen, jadi nggak bisa metik langsung, kata Salwa. Rambutan ada? Tanya Maena. Atau duren yang dulu pernah dibawa Regan, tambah Maena. Udah nggak musim, Mbak Mae, timpal Salwa. Masih mau duduk-duduk? Tanya Salwa. Pulang saja, lapar. Giana melompat turun dari saung. Makin lama ngantuk juga kena semilir angin, lanjut Giana. Gi, tolong aku di foto dulu. Maena mulai berpose. Biasa update status, tambah Maena. Giana mengembuskan napas panjang. Maena sejak menikah dengan Tejo, ketularan konyol dan narsis. Setiap hari ada saja status di Facebook dan WA. Beda dengan dirinya, yang tidak pernah aktif di sosial media. Bahkan jarang sekali memperbaharui status WA. Selfie bertiga yuk. Maena mengajak Salwa dan Giana berfoto. Udah, Mbak. Ayo, pulang. Giana mengantongi ponsel di saku celana. Mbak Salwa nggak punya anak perempuan ya? Maena bertanya walaupun sudah tahu jawabannya. Punya, kok. Si Rea. Salwa tersenyum lebar. Ngapain tanya-tanya anak perempuan, Mbak? Tanya Giana, memetik bunga sepatu warna merah yang tumbuh liar. Sedang cari jodoh buat Davi, ungkap Maena. Salah pilih cewek terus. Masak mantannya yang terakhir minta duit setiap bulan. Kalau udah jadi istri nggak apa-apa. Lanjut Maena. Putrinya Big Nur, mau. Salwa membimbing 2 perempuan paruh baya dari kota, supaya belok kiri. Vivi. Giana ingat gadis yang sangat cekatan saat membantu di dapur. Iya, jawab Salwa. Apakah sikapnya sama dengan Big Nur yang was-was kalau bicara? Maena berhenti berjalan, dia mulai kelelahan dan butuh pasokan udara. Beda. Vivi itu kalem. Nur sebenarnya juga kalem, dia nggak suka ada yang musik keluarga kami, jelas Salwa. Ayo, jalan lagi, Mbak. Giana menarik pergelangan tangan Maena. Sepertinya Mbak Mae nggak pernah jalan jauh, komentar Salwa, yang berjalan lebih cepat. Anak-anak udah besar, suami kerja. Jadi lebih sering rebahan dan ngemil. Maena terkekeh sendiri. Maena berhenti lagi, menyipitkan matanya. Melihat ke arah rumah berpagar putih. Mbak Mae, mendung lagi. Buruan. Tegur Giana yang tidak sabaran. Itu Marwan, kan, Gi? Maena menunjuk ke arah lelaki yang berdiri di halaman rumah. Lelaki itu tidak sendirian, sedang mengobrol dengan 2 perempuan lain. Ia namanya Marwan. Calon suami Sofi. Tiap Sabtu Minggu pasti nginep, jawab Salwa, yang pernah ketemu sekali. Memang kalian berdua kenal? Tanya Salwa. Kenal dekat nggak? Dia salah satu karyawan Regan. Dia yang kemarin pinjam mobil Davi, jelas Maena, yang mendadak marah karena teringat mobil Davi sedikit penyok gegara ulah Marwan. Tetapi tidak mau menggakuinya. Mumpung bisa ketemu langsung, Maena menyeberangi jalan yang sepi. Woi, Marwan! Teriak Maena.